Aku Ella. Selamat datang di series Homemade Branding episode 4. Homemade Branding adalah series edukasi yang membahas bagaimana membangun brand dari nol untuk kamu yang ingin mulai bikin bisnis sendiri dengan cara yang realistis yang bisa dimulai dari rumah. Sebenarnya, kata-kata produk market fit itu udah sering kali kita dengar di teori-teori bisnis. Sederhananya, produk market fit adalah produk yang kita buat benar-benar cocok dengan kebutuhan pasar yang kamu tuju. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua elemen penting. Ada produk, ada market. Sekarang kita bahas dulu tentang produk. Produk ini jangan diartikan langsung sebagai produk, tapi bisa sebagai value yang kita jual. Value bisa berasal dari fitur dan benefit yang dijual. Misalkan, kita bilang produknya adalah donat, tapi dalam konteks produk market fit itu, donat itu cuma bentuk fisiknya. Sedangkan yang kita jual adalah value di balik donat itu. Contohnya, donat sebagai cemilan lucu dan fun. Fiturnya warna-warni, topping unik, benefitnya camilan yang bikin happy, cocok buat difoto. Value yang dijual kesenangan dan momen seru. Donat sebagai hampers atau hadiah. Fiturnya packaging yang cantik. Benefit praktis dan aman buat kado. Value yang dijual gestur perhatian yang manis. Donat sebagai jajanan anak. Fiturnya rasa klasik, coklat, keju, atau stroberi, ukuran kecil. Benefitnya disukai anak-anak, aman buat bekal. Value yang dijual jajanan aman dan menyenangkan buat anak. Secara fisik semuanya sama-sama donat, tapi value yang dijual berbeda-beda. Nah, waktu kita bahas soal market, yang dimaksud di sini adalah target market. Artinya, fit yang kita cari itu adalah kecocokan dengan orang-orang yang memang kita tuju sejak awal. Bukan berarti harus cocok ke semua orang atau ke market yang paling besar. Dalam produk market fit, yang penting bukan seberapa banyak orangnya, tapi seberapa tepat produk terasa untuk mereka. Pembahasan tentang target market udah kita bahas di episode sebelumnya. Jadi buat kamu yang belum nonton, nanti bisa nonton episode sebelum ini. Dari contoh donat yang sebelumnya, sebenarnya sudah bisa kelihatan bahwa dari value yang berbeda, target marketnya juga bakal berbeda. Contohnya, donat sebagai cemilan lucu dan fun. Cocoknya ke anak muda yang pengen nyantai sambil ngemil, sekaligus bisa dapat foto estetik buat dipost di sosial media. Donat buat bekal anak. Cocoknya untuk orang tua yang pengen kasih bekal anaknya tapi gak sempet masak sendiri. Donat buat hampers premium. Cocoknya ke orang yang mau kamu kasih hadiah simple tapi kelihatan niat. Kecocokan dengan target market ini penting karena kalau value-nya jelas tapi marketnya salah, bisa jadi gak fit. Contohnya, misalkan produk kita adalah jasa bikin video untuk konten sosmed brand. Kita bisa bikin video estetik dan bagus, yang dari segi produksi juga mahal. Kita tawarkan layanan ini ke pengusaha yang untuk bikin bisnis aja modalnya pas-pasan. Ya, meskipun mereka sebenarnya butuh jasa kita, tapi mereka nggak punya budget untuk membayar harganya. Berarti mereka bukan target market kita. Target market yang lebih fit bisa jadi pebisnis yang brandnya sudah jalan dan ingin naik kelas atau rebranding. Contoh lagi,
Misalkan kita punya healthy catering. Value yang dijual adalah makanan enak, kalori terkontrol, tanpa harus masak sendiri. Target marketnya pekerja sibuk yang ingin hidup lebih sehat tapi nggak punya waktu masak. Kenapa bisa fit? Karena value utamanya adalah kemudahan dan rasa aman soal nutrisi, bukan sekedar makanan sehat. Orang-orang pekerja kantoran yang mungkin udah sibuk sama kerjaannya sehari-hari gak sempet masak. Yang mereka butuhkan adalah kemudahan. Meskipun produk ini cocok untuk semua orang kantoran, belum tentu semua orang kantoran butuh produk ini. Cuma orang yang pengen punya gaya hidup sehat dan mungkin yang lagi diet yang akan tertarik dengan produk kita. Kalau mereka nggak peduli soal kalori dan sebagainya, mereka nggak akan tertarik dengan penawaran kita. Jadi, di fase ini, yang ingin kita lagi berusaha menjawab, itu adalah satu pertanyaan besar. Value dari produk ini paling masuk akal untuk hidup siapa? Kalau jawabannya sudah jelas dan terasa masuk akal, disitulah fondasi produk market fit mulai terbentuk. Di episode selanjutnya, kita bisa lanjut membahas tentang bisnis model.